Halo teman-teman, jumpa lagi kita di kelas matematika bersama Pak Dian. Kali ini pelajarannya tidak terlalu banyak, yaitu hanya melanjutkan integral tak tentu yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar menentukan nilai C pada integral tak tentu. Ternyata bisa ditentukan dengan diberikan syarat tertentu yang memenuhi hasil pengintegralan. Oke, langsung aja saya berikan sebuah contoh dulu ya. Ini adalah contoh nomor 1. Diketahui fx itu adalah integral dari 4x min 3 dx. Kemudian ada syarat tertentunya, yaitu f1 sama dengan 5. Maka kita dapat menentukan fungsi fx secara pasti. Artinya kita bisa menentukan nilainya, nilai c nya juga ya. Langsung aja, yang pertama kita integralin dulu nih. Jadi kita cari fx nya. Fx adalah integral dari 4x min 3 dx ya. Nah, kita bisa cari integralnya. Masih ingat ya rumusnya, yaitu adalah x nya kita tulis dulu, pangkatnya kita tambahin 1, 4 dibagi pangkatnya menjadi 2. Oke, sebuah konstanta, maka tinggal ditambahin x aja, lalu ditambah c. Nah, ini adalah fx ya. Fx adalah integral dari ini, hasilnya adalah ini. Nah, sehingga dari sini kita akan mencari nilai c nya. Caranya adalah dengan menggunakan f1 sama dengan 5. Artinya ini adalah x nya itu adalah 1, nanti fx nya ketemu 5. Oke, sehingga ini menjadi, ini kan tadi fx ya, fx, sehingga fx adalah 2x kuadrat dikurangi 3x plus c. Maka f1 kan x nya diganti 1, f1 itu adalah 2 kali 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 ditambah c. Ini hasilnya sama aja dengan 5. f1 sama dengan 5 ya, ini diketahui di soal. Maka 2 kali 1 2 dikurangi 3 ditambah c sama dengan 5. Ini menjadi min 1 tambah c sama dengan 5. Jadi c nya adalah 6. Setelah c sampai sini sudah ketemu 6, maka kalian belum selesai, harus dikembalikan lagi ke sini ini. C nya ini diganti dengan 6 ini, sehingga fx itu sama aja dengan 2x kuadrat min 3x plus 6. Nah, ini baru jawaban akhirnya. Oke, cukup gampang ya yang nomor 1. Kita lanjut coba ke contoh yang nomor 2. Contoh yang kedua adalah diketahui turunan pertama dari fungsi fx adalah 3x kuadrat min 4x plus 1. Jadi ini adalah turunannya fx ya. Dan fungsi fx bernilai min 3 untuk x sama dengan min 1. Tentukan fungsi fx. Ini sangat jelas, lebih ketara daripada yang nomor 1, karena ini dijelasin pakai kata-kata yang mudah kita pahami. Maka kita bisa langsung kerja ini. Seperti biasa, kita tulis fx nya dulu. Di sini fx adalah integral dari 3x kuadrat min 4x plus 1 dx. Karena ini adalah turunannya fungsi fx, sehingga kalau ditanyain fx ya diintegralin aja. Oke, maka ini menjadi x nya pangkatnya ditambah 3 dibagi 3 1, tidak usah ditulis. Ini x nya di pangkatnya ditambah 4 bagi 2 2, konstanta tambah x saja, lalu plus c. Ini adalah nilai fx nya. Lalu dia bernilai min 3 untuk x sama dengan min 1. Jadi sama aja ini sebenarnya. F min 1 sama dengan
min 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali min 1 kuadrat ditambah min 1 ditambah C. Ini sama aja dengan min 3. Kita tinggal hitung aja, ini menjadi ini saya kasih panah gini ya. Ini min 1 tetap ya, pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 berarti dikurangi 2 ditambah min 1 berarti dikurangi 1 ditambah C sama dengan min 3. Nah, kita bisa cari C nya nih. Ini berarti min 4 ditambah C sama aja min 3. Berarti C nya berapa? Iya, 1 ya. Sehingga untuk fungsi fx yang ditanyakan adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah x ditambah c, c nya diganti min 1 ya, gampang banget kan. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Saya geser dulu ya ini ya. Oke, nomor 3, gradien garis singgung suatu kurva di XY adalah 2 min 6x. Kurva tersebut melalui titik 2, min 5. Tentukan persamaan kurva. Jadi di sini kalian perlu mengingat lagi yang namanya penerapan turunan, terutama untuk gradien garis singgung ya. Jadi kalau ada sebuah fungsi y atau fx itu kalau diturunin itu kan jadinya y aksen atau f aksen x. Nah, turunan pertama ini nanti akan menjadi sebuah gradien atau ini adalah m di x tertentu. Oke, jadi kalau di sini gradien garis singgung suatu kurva itu adalah 2 min 6x, sehingga itu bisa kita katakan itu adalah turunannya, turunan pertama dari fungsinya ya. Jadi kalau kita mau nyari kurvanya, persamaan kurvanya, kita integralin ini nih. Kita integralin atau fx, persamaan kurvanya fx itu adalah integral dari gradiennya, yaitu 2 min 6x dx ya, jangan lupa. Nah, seperti biasa pengintegralan biasa, konstanta taruh x nya aja. Min 6x itu jadinya x kuadrat min 6 bagi 2 3, lalu ada plus c. Nah, ada c nya di sini. Jadi untuk mencari c ini kita gunakan titik 2, min 5 ini. Jadi ini disebutkan di soal itu ada fungsinya juga ternyata. Jadi kurva itu melalui, karena melalui maka titik itu memenuhi persamaan kurva, sehingga ini menjadi f2 2 kali 2 min 3 kali 2 kuadrat ditambah c sama dengan min 5 ya. Jangan lupa ini adalah kalau titik itu ini x ini y, sehingga x nya kita ganti dengan 2 2, maka ini menjadi 4 dikurangi 12 ditambah c sama dengan min 5. Berapa ini? Min 8 tambah c sama dengan min 5. C nya sama dengan min 5 ditambah 8 3. Oke, jadi fx nya adalah 2x min 3x kuadrat plus 3. Oke, masih gampang ya. Lanjut lagi ke nomor 4. Oke, ini soal nomor 4, yaitu turunan kedua suatu fungsi adalah 6x min 2. Grafik tersebut melalui titik A 1,3 dan gradien garis singgung di titik A adalah min 2. Tentukan fungsi tersebut. Yang pertama adalah kita list dulu apa yang diketahui di soal. Jadi di sini turunan kedua suatu fungsi, anggap aja itu adalah y double aksen. Mau ditulis f double aksen x juga boleh.
Y double aksen adalah 6x min 2 ya. Kemudian grafik tersebut melalui titik A 1,3. Ini kita tulis dulu di sini. Dan gradien garis singgung di titik A adalah min 2. Nah, kita perlu mencari ini Y aksennya dulu. Jadi Y aksen itu sama aja dengan integral dari Y double aksen. Maka bisa ditulis integral dari 6x min 2 dx. Oke. Maka menjadi x kuadrat 3, 6 dibagi 2 dikurangi 2x ditambah c. Oke. Ini adalah Y aksen. Nah, yang saya garis bawahi di sini, garis singgung di titik A adalah min 2. Jadi Y aksen ini sebenarnya adalah gradien garis singgung ya. Gradien garis singgung itu adalah min 2. Tetapi yang harus dimasukkan di X itu yang mana? Nah, kalian lihat di sini di titik A. Gradien garis singgung di titik A. Titik A itu X-nya adalah 1. Maka ini menjadi min 2 sama aja dengan 3 dikali 1 dikurangi 2 kali 1 ditambah C. Oke, sehingga kita bisa ngitung C-nya ini nanti ya. Ini min 2, ini 3 dikurangi 2 ditambah C. C nya berapa? Ini min 2 1 plus C. Oh, ternyata C nya adalah min 3. Nah, ini adalah C nya untuk yang Y aksen. Jadi ini dimasukkan ke sini ya. Sehingga Y aksennya kita bisa tahu adalah 3x kuadrat min 2x min 3. Sampai sini paham ya? Lalu saya geser dulu di sini karena ini belum selesai. Kita akan lanjut mencari nilai Y-nya atau fungsi tersebut. Caranya adalah kita tinggal integralkan Y aksen. Maka ini sama aja dengan integral dari 3x kuadrat min 2x min 3 dx. Hasilnya adalah x pangkat 3, 3 bagi 3 1, tidak usah ditulis, dikurangi x pangkat 2, 2 dibagi 2 1, tidak usah ditulis, dikurangi 3x plus c. Ini adalah Y ya, atau fungsi tersebut. Cuma kan di sini masih ada C-nya nih, harus dicari. Nah, tadi kalian udah lihat ini nih, melalui 1,3 ya. Sehingga karena melalui 1,3, Y-nya kita ganti dengan 3. Satunya dimasukkan ke X. Maka nanti kita bisa cari nilai C-nya ini. 3, 1 dikurangi 1, 0 dikurangi 3, berarti min 3 plus C. C nya berapa? C nya adalah 6. Oke, nah sudah ketahuan C nya, sehingga fungsi yang dimaksud itu adalah X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 6. Oke, gampang ya. Jadi ketika kalian mengerjakan integral itu sebenarnya kalian perlu paham dulu yang namanya diferensial atau turunan, karena dia hanya kebalikan aja sih. Kalau kalian bisa nurunin, kalian harus bisa nanjak juga, harus bisa naik ke atas. Oke, itu materi hari ini. Saya masih punya beberapa soal, kita lihat ya. Saya geser dulu ini biar tidak penuh. Oke, ada 5 nomor lanjutannya. Jadi yang nomor 1 sampai 4 kita udah bahas barusan. Di sini ada nomor 5, 6, 7, 8 dan 9.
Nomor 5 itu seperti biasa, jadi sudah diketahui f aksen atau turunannya, lalu kemudian f4 sama dengan min 1, sehingga kalian mencari fx nya dulu, nanti x nya diganti 4, y nya diganti min 1, ketemu c nya, lalu dimasukkan seperti contoh yang tadi. Oke, kemudian untuk nomor 6 itu diketahui d kuadrat f itu maksudnya adalah turunan kedua. Jadi kalau turunan pertama df, kalau turunan kedua d double f atau d kuadrat f. Gimana sih bacanya? Bebas ya, tapi yang penting kalian tahu itu adalah turunan kedua, yaitu 6x min 4. Terus diketahui df dx nya atau turunan pertamanya itu adalah 3. So kalian bisa nyari turunan pertamanya, nanti ada plus c nya, lalu disama dengan 3 untuk x sama dengan 1. Jadi x nya diganti dengan 1, nanti sama dengan 3, ketemu c untuk turunan yang pertama. Nah kemudian f2 sama dengan 5, tentukan fx. Berarti cara menentukan fx adalah mengintegralkan df nya tadi yang sudah c nya diganti, kemudian nanti ketemu c lagi kan untuk yang fx nya. Nah x nya diganti 1 itu sama x nya diganti 2, nanti ketemu sama dengan 5, c nya bakalan ketemu juga kayak contoh yang tadi intinya ya. Kemudian yang nomor 7 itu sama seperti yang contoh tadi, gradien. Kemudian nomor 8, nah ini yang agak beda, jadi diketahui turunan keduanya itu adalah 15 akar x min 2. Kurva tersebut melalui titik 1,3 dan 4, min 2. Nah di sini itu kalian perlu mencari f aksennya dulu. Jadi diintegralin itu 15 akar x min 2 itu jadi f aksen kan, plus c. Ada plus c di situ nggak apa-apa, diintegralin lagi jadi fx. Nanti konstanta yang kedua di fx itu kalian ganti d, berarti nanti cx plus d yang belakang ya. Nah dari situ kalian bisa nyari, kalau dimasukin 1, x nya 1, y nya ketemu 3. Kalau dimasukin x nya 4, y nya ketemu min 2. Nah nanti ada persamaan dalam c sama d ya, tinggal dieliminasi atau substitusi seperti biasa. Kemudian yang nomor 9 ini seperti soal fisika. Jadi sebuah benda mulai bergerak dengan kecepatan awal 20 meter per detik. Jadi sebenarnya kalau kalian ingat lagi di sini itu ada s, itu adalah jarak kayak SMP. Kemudian v itu adalah kecepatan, kemudian a kecil itu adalah percepatan ya. Nah ini sebenarnya kalau percepatan ini diintegralin itu akan jadi kecepatan, sedangkan kecepatan diintegralin akan jadi jarak. Kayak gitu sebenarnya konsepnya. Nah di sini kecepatan awal atau v0 ini 20 meter per detik itu adalah v saat t nya 0. Percepatannya pada saat t detik itu adalah sekian. Nah ini adalah persamaan atau turunan kedua. Anggap aja ini y double aksen gini, 18 min 6t. Itu berarti pakai notasi aja, a itu adalah 18 min 6t. Kemudian kalian yang nyari kecepatannya, maka ini diintegralin aja, v itu sama dengan integral a. Nanti hasilnya berapa, terus masih ada plus c nya kan. Nah ini itu dicari dengan vt0 ini. Jadi t nya kalian ganti dengan 0, nanti hasilnya adalah 20 meter per detik gitu. Nah kemudian nanti udah ketemu c nya berapa, lalu kalian diminta untuk mencari jarak yang ditempuh. Jika jarak awal 5 meter gitu kan, berarti kalian perlu cari persamaan jaraknya dulu. S itu adalah integral dari v. Kemudian nanti di sini juga akan ada plus c lagi. Cara menentukannya adalah tentukan kecepatannya setelah 6 detik. Oh tadi harusnya kalian nyari v saat t nya 6. T nya 6 itu berapa hasilnya tadi yang kedua itu ya. Terus kemudian jarak yang telah ditempuh jika jarak awal 5 meter. Jadi jarak awal itu ketika t nya itu 0, itu sudah 5 meter itu. Nah nanti ketemu c nya, lalu jarak yang telah ditempuh jika jarak awal 5 meter
Ini sebenarnya satu pertanyaan ini. Tentukan kecepatannya setelah 6 detik dan jarak yang telah ditempuh. Jadi ketika T-nya 6, jaraknya itu udah berapa meter gitu. Oke, jadi yang nomor 9 ini memang agak panjang ya. Tapi mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham bisa tanya ke aku. Gitu. Semoga nomor 5, 6, 7, 8, 9 ini bisa selesai jam ini setelah kalian menonton video ini. Jadi tidak membuat kalian banyak tugas karena situasinya memang sedang pandemi gini. Apalagi mendengar kabar bahwa kemarin ya ada petinggi kita eksekutif itu ada yang kena COVID juga. Maka perlu meningkatkan imun ya. Jangan terlalu banyak beban, jangan terlalu banyak pikiran. Oke. Pokoknya kalau nggak paham ya bilang aja Pak nggak paham, tolong dijelasin gitu, nggak usah dipendam terus jadi perasaan yang nggak enak gitu ya. Hari ini cukup ini aja. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat dan tetap bisa belajar terus. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.